Saya mengerti sekali. Saya akan menanti dan terus menanti sampai suatu saat kamu mengatakan bahwa kamu juga mencintai saya. Lagi ngapain sih? Kok serius amat? Ini menandatangani surat permohonan cerai, wakilin si Mona. Mona minta cerai? Loh, bukan Mona yang minta cerai, bukan. Romi yang menuntut minta cerai. Nah, terus kemudian si Mona, dia nggak mau nandatangani. Ya udah aja, saya aja yang ngerjain dia kan. Saya yang nandatanganin. Toh Romi nggak bakalan tahu. Kalau nggak juga, kenapa lo cabut dari rumah gue? Gue telepon nggak pernah ada yang angkat. Barusan gue klakson, reaksi lu seperti nggak biasa. Saya sudah dapat tanda tangan Mona. Coba kamu lihat. Kita harus merayakannya. Saya akan menelpon Tanti, minta dia datang bersama Indah. Wah, harus dirayakan tuh Mbak. Mbak mau makan di mana? Biar saya yang traktir deh. Aku jadi bingung sekarang. Sinetron yang niru kehidupan atau kehidupan yang mulai niru sinetron? Gue juga bingung. Tapi ini skenario mirip sekali ceritanya dengan cerita Mama. Gimana? Suka? Saya suka. Lupakan saja. Kok lama amat sih datangnya? Kenapa? Udah kedinginan nih. Dingin apa? Ada deh. Oh. Denny. Apaan sih? Paling juga tikus. Mah, masa semalam Denny masuk kamar pembantu? Kenapa kamu mesti kaget? Loh, kok jawaban Mama kayak gitu? Jadi Mama mesti bilang apa? Keluarga kita memang sudah kehilangan keseimbangan. Anak-anak sudah tidak menghargai lagi orang tua. Coba deh kamu tanya sama diri kamu sendiri. Kok Mama jadi nyalain Tanti sih, Mah? Kamu kan seenaknya saja memutuskan hubungan kamu sama Jeffrey tanpa memikirkan bagaimana perasaan Mama sama Papa. Sekarang baru kakak kamu bikin gitu aja, kamu udah ribut. Masalahnya kan lain, Mah. Kita nggak tahu siapa sebenarnya Rita. Siapapun cerita itu tidak lebih jelek dari Indah, tahu kamu? Kenapa setiap kali Mama ngomong kelihatannya Mama benci banget sama Indah? Kamu mau tahu kenapa? Karena sejak anak antah berantah itu masuk ke rumah kita ini, keluarga kita pecah belah. Seolah-olah ada klik-klikan di sini. Kamu sama papa kamu, Mama sama Denny. Kalau Mama benci sama Indah, kenapa Mama mengizinkan dia untuk memanggil Mama? Biasanya kan dia panggil Mama Nyonya. Kata-kata benci itu nggak tepat, Tanti. Mama tidak membenci dia. Mama cuma anggap dia, ya, sebagai seseorang aja yang mencoba memisahkan seorang ibu dari anaknya. Memisahkan Mama dari kamu. Mama, Indah bukan orang lain, Ma. Indah... Aduh, pokoknya suatu hari nanti Mama akan menyadarinya. Menyadari apa? Menyadari bahwa Indah adalah saudara perempuan yang selama ini saya dambakan, Ma. Suatu hari nanti, saya akan berusaha meyakinkan Mama supaya sayang sama Indah. Tidak mungkin. Mama tidak akan memberikan tempat untuk anak antah berantah seperti dia. Titik.
Non, lagi sibuk. Biasa, Non. Saya mau tanya sama kamu. Sebelum kerja di sini, kamu kerja di mana? Sebelumnya saya belum pernah kerja, Non. Baru di rumah ini saja. Terus kenal sama Denny di mana? Sebaiknya Non tanyakan saja dengan abang Non. Permisi, Non. Saya mau nganterin ini dulu. Permisi. Kayaknya ada yang aneh. Pokoknya gue harus tahu. Sebenarnya ada apa sih? Halo, Tanti, ini Ella. apa kabar? Baik. Tanti, saya mau minta maaf atas sikap saya tadi malam. Nggak tahu kenapa kok saya jadi emosi sekali waktu pembicaraan kita menyangkut soal adik tiri saya. Nggak apa-apa kok, Mbak. Kalau saya yang alamin, pasti juga saya akan begitu. Ya, tapi saya tetap merasa bersalah sama kamu. Karena saya menjadikan kamu sasaran emosi saya. Sorry ya, kita bicaranya kamu-kamuan. Biar nggak terlalu formal. Kebetulan saya juga nggak suka formal. Tapi tentang kejadian tadi malam, saya sendiri sudah lupa kok. Dan saya senang sekali Mbak sudah telepon. Gimana kalau minggu depan saya undang makan siang, Mbak? Hah? Ya jelas mau dong. Saya jemput jam 1 siang ya, Mbak. Oke, saya tunggu loh. Jangan lupa salam sama Mas Romi. Iya deh, nanti saya sampaikan. Dia ada di sini, mau jemput saya kerja. Bentar ya. Mas, salam dari Tanti. Ya, salam kembali. Oke. Dia bilang salam lagi buat kamu. Bye. Mas, habis minta maaf sama Tanti, lega deh. Tadi malam saya bingung sendirian. Daripada kamu bingung sendiri, terus kamu mau ngajak saya ikut bingung. Terpaksa. Gimana waktu semalam Mas pulang? Istrimu curiga? Dia sudah tidur. Tadi pagi pandangannya kelihatan aneh. Matanya menuduh aku seorang pembohong. Mungkin itu hanya perasaan Mas saja. Mula-mula saya pikir begitu. Tadi pagi saya pamit kerja. Seperti biasanya saya mencium Mona dan Rama. Tapi ketika saya mau mencium Mona, dia menolak. Saya sadar, Mas. Hubungan kita sangat membebani diri kamu. Rasanya memang berat untuk menghadapi lebih dari satu tantangan. Tantangan pekerjaan dan tantangan istri yang semakin curiga. Dan pacar yang kebingungan. Malam-malam menelpon meminta kamu datang. Hanya untuk menangis di pundak kamu. Justru kamu yang membuat saya lebih kuat dari tekanan-tekanan perasaan. Kenapa dulu kamu menikahi dia? Hilaf. Saya terpancing oleh jebakan yang dipasang oleh kakaknya Tony. Dia hamil. Mula-mula Tony melarang saya untuk menikahi adiknya. Lalu kenapa Mas mau menikahi dia? Karena Tony akan menggunakan anak saya untuk memeras saya seumur hidup. Dia mengancam akan menjatuhkan reputasi saya dengan tuduhan bahwa saya mempunyai anak yang tidak sah. Bagaimana sikapnya sekarang? Dia masih tetap merongrong saya sampai saya terlibat hutang untuk memenuhi tuntutannya. Sampai kamu terpaksa menjual mobil untuk menolong saya membayar hutang-hutang saya. Apa mungkin sekarang dia mau membiarkanmu menceraikan adiknya? Saya mau bayar lebih banyak dari apa yang dia perkirakan. Kamu yakin dengan begitu dia tidak terus memeras kamu? Yang jelas dia tidak akan menjatuhkan nama saya dengan menggunakan anak saya sebagai anak dari hubungan gelap. Ya, kalau hal seperti itu bisa menyelesaikan masalah, ya kita lupakan saja lah Mas soal mobil yang sudah kita jual. Saya akan bantu kamu. Terima kasih, Ella.
Kita mesti kerja sekarang. Yuk. Ton? Tony? Ton? Tony? Ya. Ngapain kamu pagi-pagi sudah merusak tidur saya? Gue mau minta tolong, Ton. Laki gue, dia pacaran lagi sama perempuan lain. Dari dulu kan saya sudah bilang sama kamu, jangan jadi istrinya dia. Sebab pada suatu saat anak ini bisa kita manfaatin untuk memeras dia seumur hidup. Gue sama laki-laki lain gue bisa cuek, Ton. Tapi sama Romi gue udah bilang gue nggak bisa. Gue bener-bener cinta sama dia, Ton. Kalau urusan pacar suami kamu, biar saya ngurus. Tapi saya dapat apa? Tony. Kamu benar-benar keterlaluan, Ton. Romi kamu sudah peras habis-habisan. Sekarang tega-teganya kamu mau memeras saya, adik kandung kamu sendiri, Ton. Kamu jangan mentang-mentang sudah menjadi istri seorang dokter kamu. Kamu lupa kalau yang membesarkan kamu dengan Rita itu adalah saya. Sejak orang tua kita meninggal, saya itu kerja siang dan malam untuk kalian berdua. Kamu lupa itu? Gue nggak pernah lupa dengan jasa lu, Ton. Lu adalah pelindung keluarga kami. Gue tahu itu. Makanya gue datang ke sini, Ton. Sekarang gue mau lu singkirkan perempuan itu dari laki gue. Oke. Saya pelajari dulu situasinya. Rita kemana aja sih? Nggak pernah ngontek gue? Kalau dia baik-baik aja. Dia sekarang lagi dapat proyek. Dia menyamar menjadi seorang pembantu di keluarga Pak Motar. Dan kalau seandainya Denny, anak keluarga Pak Motar itu sudah masuk dalam sini saya, langsung saya pegang. Langsung saya giniin. Rezeki domplok. Oke? Gue pulang dulu. Ngapain kamu pulang? Sudahlah, lupakan itu suami kamu. Kita ngumpul lagi. Kita bertiga bikin rencana lagi. Tetapi dengan catatan, nggak usah pakai main perasaan segala. Sorry, Ton. Dari dulu gue pernah bilang, emang gue kepengen jadi istri Dokter Romi. Gue kepengen hidup normal. Gue udah bosen dengan hidup gelandangan kayak begini.
Tolong bantu gue, Ton. Oke. Oke. Kasih saya waktu ya. Oke. Apa kabar? Gue kangen banget sama lo. Kemana aja lu? Nggak pernah datang, nggak pernah nelpon. Sibuk gue. Mon, gue lagi dapat proyek nih. Gue udah dengar dari Tony. Udah, nanti kalau ada waktu gue pasti datang ke rumah lo. Sekarang lo pakai aja taksi gue ya. Ntar gue pakai taksi yang lain deh. Gampang gue nyarinya. Dah, kusut aja muka lo. Sayang. Dah. Tom, bangun. Kamu. Tidur melulu lo. Oh, tadi barusan Mona datang sini. Gue udah ketemu sama dia. Ngapain sih lu pindah ke tempat yang jorok begini? Ya, biar cowok kamu ngeliat kamu hidupnya sebatang kara. Tinggal di rumah sendirian. Iya kan? Iya, tapi lu nggak harus pindah ke tempat yang jorok seperti ini. Ini kan supaya gampang membersihinnya. Lalu tugas kamu di sana apa? Denny sama ibunya minta gue mata-matain Tanti. Sama temennya yang namanya Indah, yang tinggal di sana. Begitu kamu tahu rahasia Indah dan Tanti, kamu jangan bicara kepada Denny atau ibunya. Kamu langsung bicara kepada saya. Biar nanti saya yang menyelesaikan, oke? Beres. Ingat, kamu jangan goblok seperti kakak kamu. Pakai acara jatuh cinta segala dengan sasarannya. Jangan khawatir, gue nggak lembek kayak dia. Oke. Oke? Di Jakarta saya hidup sendiri. Semua keluarga saya ada di Kalimantan. Keluarga kami kecil, tapi cukup harmonis. Kenapa kamu memilih tinggal sendiri di sini? Orang tua saya sudah meninggal. Maaf. Adik-adik kamu nggak tinggal sama kamu? Mereka masih sekolah di Kalimantan. Kuliah? Iya, masih kuliah. Saya sendiri beranikan diri datang ke Jakarta. Waktu itu, saya nggak ada siapa-siapa di sini, Tan. Saya sendiri, nggak punya saudara. Saya kerja apa aja asalkan itu halal. Ya jadi montir di bengkel, jadi tour guide. Bahkan saya pernah jadi pengamen. Ngamen? Kamu pernah ngamen? Ah, masa sih? Justru karena itu saya ketemu Mas Jeffrey. Waktu itu, saya sedang ngamen di sebuah restoran. Ada Mas Jeffrey dengan teman-temannya sedang makan. Saya dipanggil, disuruh ngiringin mereka makan. Lalu, saya diundang Mas Jeffrey untuk datang ke kantornya. Saya dibimbing banyak kan oleh Mas Jeffrey untuk dijadikan model. Diketemukan dengan klien-klien untuk buat iklan. Hasilnya lumayan. Saya bisa nabung untuk ngirimin adik-adik saya di Kalimantan. Dan sekalian nyicil rumah ini. Cerita kamu menarik sekali. Coba yang ini, Tan. Oh ya, Pakai sambal. makasih. Ini kamu semua yang masak? Hmm. Kamu berbakat ya? Kenapa nggak buka restoran aja? Masakanmu memang luar biasa.
Terima kasih atas pujianmu. Mona tidak bisa masak seperti ini. Dan tidak pernah dia masuk ke dapur. Mas, tadi kan Mas sudah janji sama saya bahwa sisa dari malam hari ini Mas nggak bicarain soal istri Mas. Iya kan? Sorry. Kalau begitu, kita bicarakan diri kita berdua, masa depan, dan mungkin kamu punya ide? Mas, kita akan sama-sama bekerja di rumah sakit sampai pensiun. Setelah itu, kita bangun klinik kecil-kecilan. Karena saya ingin sekali merawat wanita-wanita terlantar yang penyakitnya mungkin tidak bisa disembuhkan. Kenapa? Saya sangat terkesan dengan falsafah hidup Mama yang sampai sekarang sangat membekas dalam diri saya. Bahwa kita harus kembali membayar hutang-hutang kita dalam kehidupan kita di dunia ini.